juga teman-teman yang ada saat ini di verifikator masih kami lakukan diskusi. Nanti akan ada penetapan secara sah nanti dari kantor pusat. Karena hasil diskusi kami dengan regional manager bahwa ada verifikator yang nantinya mungkin dipromosikan, dimutasikan dalam waktu dekat. Karena setelah nanti sudah kami buat surat penetapan langsung ke verifikator yang ada di region, tidak dibolehkan lagi untuk melakukan rotasi mutasi untuk ke tempat lain. Selanjutnya, dari mulai tahun lalu, tugas verifikator tersebut tidak dibolehkan lagi melakukan tugas observation. Nah, itu sudah memang kita canangkan beberapa kali kita pertemuan. Tolong diperhatikan tugas-tugas kita verifikator yang ada di agent saat ini. Nanti kami akan sampaikan untuk tahun ini. Untuk tahun ini, apa yang telah ditetapkan menjadi tugas verifikator, fokus terhadap itu aja. Fokus terhadap itu aja. Jadi ini yang ada di kantor pusat, Internal Control Risk and Compliance, telah menghitung jumlah yang seharusnya verifikator di setiap region sudah dihitung dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan itu. Jadi diharapkan kepada teman-teman yang ada di verifikator, laksanakanlah tugas yang telah ditetapkan kantor pusat dan jangan lakukan pekerjaan yang memang bukan pekerjaannya verifikator. Dan kita sudah sepakat dengan regional manager, setiap penugasan di luar tugas verifikator harus mendapatkan izin dari divisi Internal Control Risk and Compliance. Sekaligus saya informasikan 2 tahun terakhir ini seluruh penilaian dari teman-teman, baik penilaian bulanan maupun penilaian tahunan, itu seluruhnya sudah ada di divisi Internal Control dan Risk and Compliance. Jadi dalam arti di sini kami akan melakukan report dengan adanya penetapan tugas ini nantinya, dan di tahun ini kami akan ada report yang mana telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yang mana belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Tujuan daripada webinar kita hari ini adalah pertama adalah mengenalkan jumlah atau apa saja pekerjaan yang dilakukan di dalam tahun ini. Pekerjaan Bapak dan Ibu dan kami di sini adalah dikaitkan dengan program pencegahan fraud. Program pencegahan fraud yang kita lakukan juga di tahun ini. Dalam arti kita harus sama-sama mengetahui tugas ini apa, bagaimana melaksanakannya, dan teknik bagaimana, apa reportnya, ini yang mau kita bahas ini. Jadi contoh nih mengenai query aging. Koordinator masih bawa. Query aging itu bagaimana cara melakukan query aging? Mungkin ada verifikator yang tidak mengetahui query aging. Dalam arti di sini kita nanti diskusi. Ditanya sama teman-teman yang ada di sini, kita satukan frekuensi kita bagaimana melaksanakan tugas yang telah ditetapkan pada tahun ini. Misalkan query aging, yang kedua cash out 6 Bina contohnya gitu ya. Nanti ada beberapa pekerjaan harian, ada pekerjaan mingguan, ada pekerjaan bulanan. Tolong bagi teman-teman yang belum mengerti, mungkin pada saat ini nantinya tidak mengerti melaksanakannya, bisa di kemudian hari melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di kantor pusat. Jangan diterima tugas itu tapi tidak diketahui bagaimana melaksanakannya. Jadi kita harapkan hari ini mengenal tugas-tugas apa yang kita lakukan di tahun 2022 dan bagaimana melaksanakannya, karena kita kaitkan dengan program pencegahan fraud yang sudah disetujui oleh direksi kita. Itu dari saya. Mohon aktif kepada teman-teman yang di verifikator dan di kantor pusat telah siap untuk menampung, mendiskusikan
hal-hal apa yang harus nantinya didiskusikan oleh teman-teman edukator. Ini sambutan dari saya. Selamat melaksanakan webinar. Semoga Tuhan memberkati kita seluruhnya. Ya, silakan Mas Ferry, silakan. Terima kasih lagi atas sambutannya. Kita lanjut ya, di materi pertama kita akan membahas program pencegahan fraud di tahun 2022. Semoga nanti dengan program ini dapat berjalan dengan baik sehingga untuk kasus-kasus seperti fraud ini dicegah, bahkan semoga tidak akan terjadi di tahun 2022 ini. Untuk materinya nanti akan disampaikan dengan Bapak Aryo. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Ferry. Saladin. Ya, kemudian. Program pertama di tahun 2022 dari inisiasi pertama itu program pencegahan fraud. Di program pencegahan fraud terdapat ada 12 daftar program pencegahan fraud. Yaitu yang pertama, kesawanan uang tunai di CPC oleh RM dan verifikator. Itu dilaksanakan setiap bulan dengan pelaporan ke ICRC dan dibuat rekap laporannya dan dilakukan evaluasi atau analisa oleh PSI. Yang kedua, kesawanan uang tunai di CPC oleh ICRC. Dilaksanakan tiap bulan dengan prioritas regional Jakarta, Bekasi, Bintaro, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Karawang, Sukabumi, dan regional yang lain disesuaikan dengan kondisi. Pelaksanaan dapat dilakukan bersama dengan program Kesopnam uang mesin ATM, Opnam Petty Cash, dan K-Opnam. 3. Kesopnam uang tunai di mesin 4 ATM itu dengan cara pilih acak atau random oleh verifikator. Dilaksanakan setiap bulan minimal terhadap 4 mesin ATM dengan pelaporan ke ICRC, dibuat rekapan laporan dan dilakukan evaluasi atau analisa oleh PSI. Yang keempat, kesopnam uang tunai di mesin 2 ATM secara acak oleh tim ICRC dan verifikator. Dilaksanakan setiap bulan minimal 2 mesin ATM dengan prioritas regional Jakarta, Bekasi, Bintaro, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Karawang, Sukabumi, dan regional lain sesuai dengan kondisi. Pelaksanaan dapat bersama dengan program Kesopnam, CPC, dan Kesopnam Petty Cash dan K-Opnam. Nomor 5, Kesopnam uang tunai kas kecil atau dana operasional oleh RM dan verifikator. Dilaksanakan setiap bulan dengan pelaporan ke ICRC, dibuat rekapan dan dilakukan evaluasi atau analisa oleh PSI verifikator. Sama ya? Saya doang. Oh, ya. Lanjut yang keenam, Kesopnam uang tunai atau kas kecil dan operasional oleh ICRC. Dilaksanakan setiap bulan dengan prioritas regional Jakarta, Bekasi, Bintaro, Bogor, Depok, Serang, Karawang, Sukabumi, regional lain sesuai dengan kondisi. Pelaksanaan dapat dilakukan bersama dengan program K-Opnam CPD, K-Opnam uang mesin ATM, dan K-Opnam mesin. Nomor 7, K-Opnam oleh RM dan verifikator. Dilaksanakan setiap bulan dengan pelaporan ke ICRC, dibuat rekapan laporan dan dilakukan evaluasi atau analisa risk. Nomor 8, K-Opnam oleh ICRC. Dilaksanakan setiap bulan dengan prioritas regional Jakarta,
Bekasi, Bintaro, Bogor, Tangerang, Serang, Karawang, Sukabumi, dan regional lain sesuai dengan kondisi pelaksanaan dapat dilakukan bersama dengan program tes opnam CPC, opnam uang mesin ATM, dan tes opnam peti cash. Nomor 9 itu surat kewaspadaan SOP kepada regional. Target minimal 4 kali dilaksanakan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat atau sesuai kondisi dan kebutuhannya. 10. Tes SOP plus risk regional manager yang terdapat 25 pertanyaan multiple choice. Mohon maaf, target minimal 4 kali dilaksanakan pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau sesuai kondisi yang dibutuhkan. Kemudian nomor 11 itu stok opnam spare part ATM GSLM oleh XIRC. Target minimal 2 kali dilaksanakan pada semester pertama dan semester kedua. Mandatori untuk stok yang berada di gudang Bintaro. Yang ke-12, webinar, verifikator, atau reconcile risk and control dan lain-lainnya. Target minimal 4 kali dilaksanakan pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sesuai kondisi yang dibutuhkan. Demikian program pencegahan. Daftar program pencegahan fraud untuk tim ICRC pada tahun 2002 yang sudah disampaikan. Terima kasih. Oke. Dari 12 program ini nanti sedikit tambahannya untuk tim mitigasinya. Nanti saya baru pertanyaan. Silakan Pak Daud. Kelihatan ya jumlahnya. Kalau ada tambahan. Mitigasi. Selamat siang, Bapak Ibu verifikator. Selamat siang. Masih bergabung teman-teman? Minta tolong suaranya. Masih Bapak. Masih Siang Pak. Selamat siang. Masih. Yang jawab siang Bapak. Hadir. siap. Saya hadir Bapak. Ya paling Sedikit Bapak Ibu, kami sampaikan berita terkini dari regional yang baru-baru ini terjadi pencurian. Materi ini diharapkan teman-teman verifikator menjadi lebih care, lebih peduli, lebih hati-hati. Tidak untuk dicontoh, hanya untuk diketahui. Sedikit informasi bahwa baru-baru ini terjadi tindakan fraud di salah satu regional di KTUB. Gimana? Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim ICRC, diketahui bahwa terdapat kelemahan di beberapa lini di regional tersebut yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku. Salah satunya adalah memanfaatkan kondisi bag yang sobek, lalu memanfaatkan kelemahan pengawalan pada saat proses pengisian. Dari hasil investigasi diketahui bahwa pelaku pencurian di regional tersebut dilakukan oleh 4 orang yang sesuai dengan fakta di lapangan bahwa 4 orang tersebut tidak saling kerjasama, namun saling mengetahui. Pegawai tersebut terdiri dari 4 orang driver yang baru terungkap dan sudah diakui oleh para pelaku.
Modus operandinya adalah menurut pengakuan salah satu pelaku yang berinisial NF, diketahui pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan kondisi kiri dan sobek dan kondisi amplop kritik yang mudah dibuka. Pelaku melakukan aksinya pada saat sedang menaikkan brake seorang diri ke kerangkeng mobil dengan memanfaatkan kelemahan petugas pengawalan. Di sisi lain, pelaku berinisial ZK menyampaikan yang bersangkutan melakukan aksinya pada saat di depan mesin ATM dengan memasukkan setengah badannya ke dalam mesin ATM dan mengantongi sebagian uang di mesin ATM dengan memanfaatkan kondisi pengawalan yang kurang tepat. Awal Maret 13. Udah nyebrang ya. Kami sampaikan juga mitigasi dari kondisi tersebut dengan harapan para Bapak Ibu verifikator dapat mengatasi jika suatu saat di regional sudah mencium kondisi tersebut, jadi bisa lebih cepat menanganinya. Di regional PTB tersebut didasari karena adanya desakan budaya dan doktrin yang diturunkan oleh seniornya. Diketahui seringnya terjadi tikungan fraud karena memanfaatkan isu yang sedang beredar di regional tersebut untuk membantu si otak pencuri yang mendorong partnernya atau juniornya untuk melakukan tindakan yang sama, dalam hal ini adalah pencurian. Diharapkan tetap lebih peduli dengan kondisi di regional masing-masing dengan harapan dapat mengetahui sejak dini isu-isu tersebut dan berkoordinasi dengan tim terkait sehingga isu tersebut dapat diatasi sejak awal. Verifikator lebih sering melakukan kunjungan kerja di regional dengan harapan dapat lebih jeli melihat sarana dan prasarana untuk proses kerja di unit masing-masing di regional serta melaporkan pada tim terkait agar dapat segera diperbaiki sebelum terciptanya peluang terjadinya. Demikian berita terkini. Terima kasih Pak Ferry. Liputan SCS. Itu tadi penjelasan dari Pak Daud mengenai adanya cash di PPP, ya kan? Mungkin modusnya belum pernah dialami teman-teman, itu jangan sampai ya, maksudnya untuk pencegahan modus itu seperti itu, terus mitigasinya itu bagaimana, itu tadi bisa dilakukan di regional. Untuk yang materi satu kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand, nanti kita sebutkan regionalnya. Apa yang mau ditanya? Disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Bingung mau nanya apa? Apa? Selamat datang, selamat siang Pak Wiyoto. Selamat bergabung dengan kami Pak. Apa? Jadi tuh cek ke mesin itu Coba ikut gabung ya maksimal mungkin yang bisa saya dapat, supaya nanti kalau ada hal-hal yang mungkin bisa saya sharing, saya akan sharing ke teman-teman. Silakan ya, dilanjut dulu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Wiyoto. Udah kayak Ya, kurang lebih seperti itu YouTuber lah. untuk program-program pencegahan fraud yang akan kita laksanakan selama tahun 2022 ini. siapa nih? Silakan yang ingin bertanya. Ini Aryo. Ini Saril. Untuk materi sudah kita kirim ya. Untuk slide-nya sudah kita kirim. Bisa sambil dibaca di Case of name kalau masih ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di sini. Nah itu tuh cek Kita masih ada waktu sampai dengan jam 9 tempat untuk masuk ke materi berikutnya. Kalau kemarin sih yang 4 mesin itu kita acak itu kan, secara acak. Setelah pulang pengisian kita ikut nyaksiin itu doang. Enggak. Mau saya lihat lagi di CCTV itu. Iya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu yang cukup.
Coba saya ingin sambil berdiskusi ya di regional Depok. Mas Fandi bisa bergabung? Ya, hadir. Gimana untuk di materi saat ini? Apakah ada pertanyaan, Mas Fandi? Untuk materi ini aman sih. Yang masalah tadi. Untuk pelaksanaan Kesopnam di sana apakah sudah berlangsung tertib atau masih ada kendala? Udah, untuk Kesopnam udah tertib sekarang. Oke, baik. Dipastikan hari ini ya dilaksanakan dan kalau besok ada diskusi. Siap. Nah, yang menjaga regional Mas Fandi. Iya, siap. Untuk regional ini apakah tidak ada pertanyaan? Saril ada tambahan Mas Saril? Cukup. Regional Jogja bisa bergabung bersama kami. Hadir, Pak. Regional Jogja ada yang mau ditanya nggak dari atas 12 pencegahan fraud ini program kita ada yang masih ditanyakan tidak? Aman, Pak. Enggak. Gak paham ya? Dan untuk terpenting, paling penting untuk verifikator itu apa aja? Pencegahan visi. Ya, dari program ini dapat berapa poin yang penting untuk verifikator? Iya, gimana? 4 mesin ATM. Bisa acak Aduh, Kak, ini Pak mau tanya. ya gimana? Kok melenceng apa ya? Kan verifikator yang saya lakukan di sini di Jogja masih ke luar tuh bantu CIT itu gimana? Saya harus gimana atau apa ada tambahan? Itu yang SOP itu dari kayaknya jadinya seperti itu Mas Hendri. Terus saya paham sih. Yang pertanyaan kedua kan dari ada surat nih perhitungan minim pegawai verifikator regional dan pemenuhan. Nah di sini kan ada poin-poin kerjaan terkait selisih harian. Kan banyak lah mungkin bukan dari Bandung aja terkait selisih harian tuh banyak. Kan sebenarnya tugas verifikator itu hanya mengecekkan query aja nih. Terkaitnya kan kalau masalah selisih harian itu balik lagi dari RM dan petugas bersangkutan kan. Terus pertanyaan Mas Hendri? Itu bisa disosialisasikan nggak kepada RM-nya? Kan sekarang kalau ada selisih harian verifikator terus yang dikejar. Udah mau kita nyari, dikejar, terus bagaimana cara penanganannya? tertekan dia. Selisih harian Pak dikejar. Jadi kalau di Bandung tuh udah mah kita maksudnya dia cek itu NJ-nya, terus kita juga harus cari tahu sampai ke belakang, sedangkan petugas yang terkait hanya RM-nya nyantai-nyantai aja gitu Pak. Dan regional manajer hanya sekedar menunjuk ini gimana. Sementara hariannya jalan, yang belum beres harus dikejar terus. Berarti dari ini kalau melihat mungkin diralat Pak Hendri ya, kalau misalnya ada salah penangkapan nih Mas Hendri ya. Iya. Berarti kita verifikator, ini kan sesi ini menurut Bang Hendri itu verifikator sudah mencari visinya dan RM juga menanyakan ya kan. Gimana hasilnya, gimana perkembangannya, seperti itu kan Kang Hendri? Iya. Itu benar Kang Hendri proses itu. Kenapa regional manager menanyakan? Kan di dalam struktur organisasi kan ada koordinasi putus-putus.
Begitu Kang Henry ya. Dan Kang Henry sudah tetap menginfokan dan menginformasikan untuk perkembangan hasil verifikator di Regional Bandung untuk perkembangannya seperti apa. Dan Regional Manager pun mengetahui apabila terdapat adanya kejanggalan atau kesalahan SOP yang dilakukan oleh petugas tersebut yang menyebabkan ada atau selisih di suatu ID mesin ATM tersebut, Kang Henry. Itu bisa dikoordinasikan dan kita minta solusi terkait ada apa permasalahan di lokasi tersebut gitu. Jadi RM itu emang berhak menanyakan ke kita. Jadi kita kan di situ nggak ada koordinasi putus-putus. Dan hasil verifikasinya di Regional Bandung itu seperti apa disampaikan. Dan disampaikan itu dengan detail dari tahapan awal, dari tahapan penyiapan dari CPC-nya, CPC ke CR-nya, dari CR ke lapangan, kemudian ada kunjungan FLM, kunjungan CR kembali, baru balik lagi dari CR ke CPC kembali. Itu prosesnya harus diverifikasi terlebih dahulu untuk membuat laporan tersebut, gitu Kang Henry. Iya, tapi gini kan kita udah bikin sistem hulu ke hilir nih. Halo. Dari hulu ke hilir sampai petugas retailnya itu siapa? Iya. Terus kan itu udah mentok nih, itu udah mentok. Tiba-tiba esokan harinya, ini gimana nih selisihnya? Kan tuh masih ngejar terus verifikator dong, Kang. Kita udah ngasih hulu ke hilirnya, kita ngecek CCTV lapangan, CCTV dalam. Itu tetap tidak maksudnya tidak ada titik terang lah, itu selisihnya di mana. Saya tambahkan Mas Hendri, saya coba jawab setahu saya ya. Ketika ada selisih yang tidak bisa dilakukan oleh verifikator, lalu RM menanyakan terus terkait perkembangan selisihnya, saya rasa bisa diarahkan selisih tersebut ke tim ICRT aja Mas, ICRT Kampung Pusat, PSI Cluster lah, dalam hal ini PSI Cluster yang menangani perkembangan selisih tersebut. Nah, di kantor pusat sendiri kita ada tim cluster juga, ada tim juga. Jadi kalau misalkan di regional yang mentok, RM-nya nanyain terus, verifikatornya sulit menjawab, verifikator boleh mengarahkan, verifikator boleh menanyakan ke kantor pusat, Mas Hendri. Jadi jangan pegang sendiri bola panasnya. Siap, Bang. Cukup, Mas Hendri? Cukup. Jadi saya tegaskan lagi ya yang disampaikan teman-teman dan terakhir Pak Daud, kalau terjadi selisih, ya kan, itu yang tugas pertama untuk mengklarifikasi atau meneliti itu adalah verifikator. Begitu return hitungan terjadi selisih antara fisik sama catatan, itu petugas verifikator segera menindaklanjutin. Dimungkinkan di situ kan ada beberapa yang mungkin terjadi kesalahan prosedur, misalnya ada uang dicek yang tertinggal. Kita coba lakukan itu. Kalau ketemu itu kan berarti udah selesai tuh, ya kan? Selesai di verifikator. Atau sebaliknya ada yang terlambat admin, ya kan? Nah itu kan bisa jadi selisih kan? Terlambat admin akhirnya selisih, itu udah bisa terdeteksi di levelnya verifikator. Ada mungkin selisih karena tertukar perhitungan waktu ngitung return di CPC, juga bisa. Itu yang kesalahan prosedur. Jadi intinya kalau ada selisih, verifikator yang pertama kali mentrasir satu proses pengisian dari awal sampai kembalinya ke return, ya kan? Di situ. Kalau di situ sudah
maksimal, nggak ketemu, ya kan? Nah, nanti mungkin ada beberapa yang diindikasikan. Nah, disitulah teman-teman verifikator mulai koordinasi sama teman-teman yang di klaster ICRC. Ini ada selisih ini, sudah saya lakukan pemeriksaan gini-gini, tapi saya belum ketemu nih. Tolong gimana dibantu gitu. Mungkin nanti teman-teman akan mengarahkan yang dari ICRC. Tolong fokus ke ini, tolong fokus ke ini gitu. Jadi nanti diselesaikannya dieskalasi kalau memang ini gitu. Tapi tetap report kepada RM kalau ditanya disampaikan. Misalnya Pak, ini sekarang saya sedang koordinasi dengan tim ICRC pusat karena dari yang kami lakukan ini kami tidak menemukan adanya selisih yang real, selisih yang bisa kita selesaikan. Tadi kan contohnya aja misalnya kan bisa terjadi kan selisih karena uang dicek yang tertinggal, gitu kita datengin ke lokasi, oh iya ada kan gitu, jadi clear. Atau oh iya kemarin salah admin, telat admin, selisih, tapi kan udah ketahuan. Atau salah hitung returnnya tuh, kan ada beberapa yang tertukar tuh returnnya, bahkan sudah sampai di store juga kan, antara satu ID dengan ID yang lain kan gitu. Itu contoh-contoh kayak gitu, itu bisa selesaikan kan gitu. Tapi kalau sudah dilakukan misalnya ini belum ketemu, eskalasi tadi seperti yang arahan Pak Daud, siapa klasternya. Jadi teman-teman verifikator itu harus tahu paring klasternya yang ada di ICRC gitu ya. Dan teman-teman ICRC juga sudah punya daftarnya nih gitu kan, nomor pribadinya juga harus ada gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya ya. Jadi benar sih si RM itu menanyakan itu justru yang ini karena memposisikan bahwa verifikator itu tangan kanannya, biarpun secara garis lurus ke ICRC, tapi itu adalah membantu hariannya, membantu untuk RM-nya. Gitu teman-teman ya, yang dari Bandung mungkin tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiyoto atas penjelasannya. Regional Bandung cukup jelas ya.